Nabi Isa alaihissalam adalah seorang hamba. Maka dia terpuji dari posisinya sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadan Rasulullah wa anna Isa wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu." Ya. Wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Kata Nabi SAW, siapa yang bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan dia adalah kalimat Allah yang Allah mengatakan kun fayakun, dan dia adalah ruh di antara ruh spesial yang Allah tiupkan kepada, yang Allah jadikan untuk menciptakan Nabi Isa. Kemudian surga itu benar adanya, neraka benar adanya, maka dia masuk surga apapun amalannya. Di sini di antara keistimewaan bagi umat Islam agar masuk surga dengan mudah mengakui bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka dari situ Allah ketika membicarakan tentang Nabi Isa, Allah memunculkan sifat-sifat kemanusiaannya. Bagaimana seorang hamba yang taat. Karena itulah pujian kepada Nabi Isa. Maka kita akan sebutkan misalnya beberapa ayat tentang Nabi Isa, karena ketika dia sebagai hamba itulah kita bisa meniru. Makanya Allah ketika menyebut para nabi, Allah mengatakan ulaikal ladzina hadallah. Mereka itu para nabi adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, fabihudahum muqtadih, maka itulah ikutilah petunjuk mereka. Jadi kita ini disuruh mengikuti petunjuk para nabi. Di antara para nabi yang kita disuruh untuk mengikut petunjuknya Nabi siapa? Nabi Isa. Ya. Kapan kita bisa mengikut petunjuk? Ketika dia menjadi seorang hamba. Ya, ketika dia menjadi seorang hamba, kita bisa meniru apa yang dia lakukan. Oleh Tuhan gimana mau ditiru? Tapi kalau dia hamba kita bisa tiru. Maka kata Allah fabihudahum muqtadih, tirulah, teladanilah para nabi-nabi tersebut, di antaranya Nabi Isa alaihissalam. Kita mendapati dalam Al-Quran menyebutkan peristiwa-peristiwa atau hal-hal pemuliaan terhadap Nabi Isa dan keluarganya yang tidak disebutkan dalam perjanjian baru. Kita tahu dalam Bible ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Dan perjanjian baru maksudnya Injil. Perjanjian lama maksudnya apa? Taurat. Tentunya harusnya seluruh keistimewaan Nabi Isa disebutkan dalam perjanjian baru, dalam Injil, 4 Injil ya. Tetapi tidak disebut sama sekali ya. Tidak disebutkan sama sekali. Ada beberapa keistimewaan yang tidak terdapat di Injil disebutkan oleh Al-Quran. Di antaranya Al-Quran begitu memuliakan Nabi Isa sampai dalam Al-Quran ada namanya surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Dan Ali Imran itu adalah keluarganya Nabi Isa alaihissalam. Sementara Al-Quran sendiri tidak menyebutkan surat Bani Hashim. Ada nggak surat Bani Hashim? Tidak ada ya. Padahal keluarga kecil dari Nabi Isa adalah Ya, adalah keluarga Ali Imran. Karena Imran punya istri, Imratu Imran namanya Hannah, dan Hannah ini neneknya Nabi Isa. Hannah punya anak namanya Maryam, Maryam bintu Imran. Imran punya anak namanya Isa. Jadi sudah dikeluarkan sebutkan tentang cerita Ali Imran, keluarga Imran. Dan ini menunjukkan pemuliaan Allah terhadap keluarga Imran ya. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Semuanya Allah telah memilih keluarga Imran di atas alam semesta. Itu di zamannya keluarga Ali Imran atau keluarga Imran adalah keluarga yang terbaik. Alu maksudnya keluarga. Ali Imran maksudnya keluarga Imran. Jadi sampai ada surat khusus tentang keluarga Imran namanya surat Ali Imran. Lebih daripada itu dalam Al-Quran ada surat Maryam, ibunya Nabi Isa. Cerita panjang tentang Maryam. Disebutkan puluhan kali. 30 lebih disebut Maryam. 30-40 kali saya lupa. Dalam Al-Quran disebut Maryam. Dengan penyebutan yang menakjubkan. Yang isinya semua pujian-pujian. Kisah yang menakjubkan. Kalau baca Al-Quran langsung isinya menakjubkan. Ya. Sementara Nabi Muhammad SAW saja tidak ada dalam Al-Quran surat Bani Hashim dan tidak ada juga surat Aminah bintu Wahab. Enggak ada. Dalam Al-Quran ada surat Maryam. Ya. Dan pujian yang luar biasa kepada Maryam. Ya. Ini menunjukkan pemuliaan Al-Quran terhadap Nabi Isa alaihissalam. Di antara pemuliaan yang lain, Allah sebutkan tentang mukjizat Nabi Isa ketika meminta hidangan makanan dari langit. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka.
warzuqna. Ya Allah, kata Nabi Isa pernah berdoa, ya Allah, turunkanlah hidangan dari langit. Ya, jadi perayaan bagi kami, ya. Maka kisah turunnya hidangan dari langit tidak disebutkan dalam Injil-Injil yang ada. Injil-Injil yang ada, tidak ada. Sementara Al-Quran disebutkan. Maksudnya Al-Quran punya informasi yang tidak ada dalam Injil. Demikian juga di antara mukjizat yang menakjubkan yang dalam Al-Quran tidak disebutkan dalam Injil-Injil adalah Nabi Isa berbicara ketika masih kecil. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Nabi Isa berbicara kepada manusia ketika masih digendong maupun setelah tua. Kahla di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan kahla maksudnya ketika usia 33 tahun dia meninggal. Ada yang mengatakan kahla maksudnya setelah dia turunkan dari langit untuk datang kedua kali, karena kahla itu kalau bahasa kita maksudnya umur kebapaan. 33 umur masih muda, kahla umur kebapaan. Tapi intinya Nabi Isa disebutkan wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Nabi Isa berbicara ketika masih digendong dan ketika sudah dewasa, sudah jadi bapak-bapak, ya. Kenapa digandingkan? Maksudnya tidak ada perbedaan. Nabi Isa ketika masih digendong berbicara layaknya seorang dewasa. Layaknya seorang dewasa, bukan bicaranya mencela-mencela, bicaranya ada apa? Kalau susah ngomongnya anak kecil apa? Hah? Cadel ya, cadel. Cadel apa padel? Apa? Cadel ya, enggak. Anak kecil kan susah ngomongnya. Dia ngomong seperti ketika sudah dewasa. Makanya Allah yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Ini ada dalam Injil. Dan seharusnya saya dengar Injil kan ada sekitar 70-an. Injil ada 70-an. Ketika terjadi kalau nggak salah Majma' Niqiyah ada muktamar orang-orang para pendeta. Saya lupa tahun 300 lebih. Kemudian akhirnya mereka, pokoknya ada suatu muktamar menjadikan mereka akhirnya hanya memilih 4 Injil. Ya. Markus, Matius, Yohanes dan Lukas. Adapun sisanya maka tidak dianggap. Saya dengar Allah alam bisawab ada tentang kisah Nabi Isa berbicara ketika masih kecil, tapi bukan di 4 Injil tersebut, namun Injil yang tidak diakui, kemudian padahal mukjizat Nabi Isa berbicara itu harus ada. Kenapa? Kalau tidak ada mukjizat Nabi Isa berbicara, maka Maryam harusnya dirajam. Karena dalam Bani Israel ada syariat rajam. Ya, di Perjanjian Lama ada syariat rajam. Dan Nabi Isa datang dengan syariat Taurat. Ya. Oleh karenanya sekarang kisahnya Maryam alaihissalam hamil tanpa suami, kemudian dia pulang ke kampungnya, kemudian orang akan menuduhnya. Ya. Dan mereka sudah menuduh bahwasanya dia berzina. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'asau wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai Maryam, kenapa kau bisa hamil? Ya. Bapakmu bukan orang buruk dan ibumu bukan wanita pezina. Artinya, kenapa kau sampai berzina? Kalau ibumu dulu pezina, wajar kau berzina. Kalau bapakmu orang nakal, wajar punya anak yang jahat akhirnya berzina. Tapi bapakmu adalah pimpinan para rahib ketika itu, ya. Yaitu Imran pemimpin para rahib ketika itu, ya. Gurunya para rahib ketika itu. Dan ibumu adalah Hannah, wanita yang mulia bukan pezina. Kok kamu bisa berzina? Baik. Bagaimana cara Maryam untuk selamat dari tuduhan tersebut kalau dia tidak bisa menyebutkan bukti, dia akan dirajam. Tapi dia nggak bisa datangkan suami. Makanya dalam Islam kalau orang bisa dirajam dengan 3 hal. Pertama, ngaku saya berzina. Atau orang bisa ditegakkan hukum had dengan 3 perkara. Pertama, dia mengaku. Yang kedua, ketahuan 4 orang melihatnya. 4 lelaki menjadi saksi melihat dia berzina, yaitu ketangkap basah. Ya. Yang ketiga adalah hamil. Ketika hamil dan tidak ada bukti dia diperkosa, ya berarti ya dia telah berzina. Ya. Nah, sekarang Maryam datang dalam kondisi sudah hamil. Berarti harusnya dia dihukum had, entah dirajam, entah dihukum had. Nah, bagaimana cara dia selamat? Harus ada bukti. Buktinya itu adalah putranya bisa berbicara. Makanya ketika ditanya dia bilang fa asyarat ilaih. Dia tunjuk kepada putranya Isa alaihissalam sehingga akhirnya dia bisa selamat dari hukum had, yaitu Maryam bintu Imran. Ini mukjizat sangat mulia yang menjadikan Nabi Isa spesial, bahkan tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, adalah berbicara ketika masih digendong, ya, fil mahdi. Ya, ini diantara keistimewaan Nabi Isa alaihissalam. Di antara juga keistimewaan Nabi Isa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang juga tidak terdapat dalam Injil-Injil yang lain, bahwasanya Nabi Isa selamat dari gangguan Yahudi yang ingin membunuhnya dan Romawi. Ya,
Adapun dalam Injil yang lain, dia ditangkap dan akhirnya dibunuh. Adapun dalam Islam tidak, dia selamat. Makanya ketika dia berbicara masih kecil, di antara pembicaraan dia mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Maka keselamatan bagiku ketika aku lahir, ketika aku meninggal, dan ketika aku dibangkitkan. Artinya apa? Kalau dia ternyata ditangkap, dibunuh, maka dia tidak selamat ketika mati. Artinya Nabi SAW mengatakan saya meninggal dalam kondisi normal, bukan ditangkap, bukan dibunuh. Dan itu dia sudah ungkapkan ketika dia masih digendong dan dia berbicara. Dia mengatakan wassalamu alayya, keselamatan bagiku. Yauma wulidtu, ketika aku dilahirkan. Itu Nabi Isa tidak diganggu oleh syaitan. Semua anak lahir diganggu syaitan kecuali Nabi Isa. Ini juga mukjizat, tidak disebutkan dalam yang lain. Yauma wulidtu wa yauma amutu, ketika aku meninggal aku juga selamat. Itu tidak ditangkap, dibunuh, dihinakan, digiring, enggak. Wa yauma ub'atsu hayya, dan yauma ub'atsu hayya, dan ketika aku dibangkitkan. Oleh karenanya ini di antara keistimewaan Nabi Isa, dan ini mukjizat, ya. Nabi Isa tidak ditangkap, ya. Ketika mereka bangga-banggakan, orang Yahudi berkata, "Inna qatalnal Masiha Isa bin Maryam Rasulullah." Sungguhnya kami telah berhasil membunuh Isa bin Maryam Rasulullah. Sombong, ya, sudah bunuh Nabi, sombong. Kami berhasil. Kata Allah, "Ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min. Ma qataluhu yaqina, bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann wa ma qataluhu yaqina." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengaku-ngaku kami telah membunuh Isa bin Maryam Rasul Allah. Kata Allah, wa ma qataluhu, mereka tidak pernah bunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu, dan mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Khilaf siapa yang diserupakan dengan Nabi Isa. Apakah Yudas Iskariot, murid yang pengkhianat, atau yang lainnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min, sungguhnya orang-orang yang mengaku telah membunuh Nabi Isa, mereka juga berselisih sebenarnya. Malahum bihi min ilmin illa tiba'adhan, mereka tidak punya ilmu, mereka hanya menduga-duga. Wa ma qataluhu yaqina, sungguhnya mereka yang eksekutor pun tidak meyakini telah membunuh Nabi Isa. Pasti ada beda-beda. Isa kok begini sih? Kok menengwai atau kok teriak-teriak? Nabi Isa harusnya tenang, ini kok teriak-teriak misalnya. Sehingga timbul keraguan, wa ma qataluhu yaqina. Maka Allah mengatakan barrafa'ahu Allahu ilaihi. Dan justru kami angkat Nabi Isa. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Dalam ayat ini kata Allah, ya Isa, kami akan mewafatkan engkau dan kami akan mengangkat engkau. Dan ini keistimewaan Nabi Isa karena dia selamat dari kejaran musuh-musuhnya. Kerjasama antara Yahudi dengan Raja Romawi. Karena mereka mengatakan, wahai Raja Romawi, ini Isa punya komunitas, ingin menjatuhkan singgasanamu, sehingga sang raja terprovokasi dari ulama-ulama Yahudi yang hasad kepada Nabi Isa. Ya. Memang ini adalah pujian Allah kepada Nabi Isa yang tidak ada dalam Injil ya. Oleh karenanya Al-Quran sangat memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam filosofi Islam, ya, bahwasanya seluruh nabi adalah hamba dan rasul, ya, hamba dan rasul. Dan seluruh nabi dipuji sebagai rasul dan seluruh nabi dipuji sebagai hamba. Seperti Nabi Muhammad SAW tidak dipuji sebagai rasul saja, tetapi dipuji juga sebagai hamba. Makanya asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa dipuji sebagai hamba, sebagai rasul? Karena dia dipilih oleh Allah. Allah kasih wahyu, tidak diberikan kepada manusia lain. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah tahu di mana Allah letakkan kerisalahan, kepada manusia mana yang Allah pilih. Wallahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih sebagian malaikat jadi utusan dan sebagian manusia menjadi utusan. Allah yang pilih sesuai dengan hikmah Allah. Jadi setiap rasul adalah mujtaba, mustafa, terpilih sehingga dikasih wahyu. Ini terpuji. Ternyata mereka dipuji juga dari sisi lain. Ya. Karena mereka rasul, maka Allah datangkan bukti-bukti berupa mukjizat, maka mereka terpuji. Ternyata setiap rasul juga dipuji dari sisi lain, itu dari sisi mereka adalah hamba. Mereka manusia dan mereka hamba. Kenapa dipuji sebagai hamba? Karena mereka adalah orang-orang yang paling hebat dalam beribadah. Orang-orang yang paling hebat dalam menjalankan perintah Allah, orang-orang yang paling hebat dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah puji Nabi Muhammad dalam banyak ayat, Allah sebut dengan nama hamba. Contoh bahkan dalam kondisi-kondisi yang genting.
Kata Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau memang kalian ragu tentang Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami, Allah tidak mengatakan rasulina, tapi Allah mengatakan ala abdina. Ketika kami turunkan Al-Qur'an kepada hamba kami, Allah menyebutkan Muhammad SAW ketika itu dengan sifat hamba. Ini kondisi genting yang luar biasa dan Allah menonjolkan tentang sifat Nabi Muhammad sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang paling hebat dalam beribadah. Kemudian juga ketika Isra Mi'raj kata Allah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah telah menjalankan hamba kami. Allah tidak mengatakan maha suci Allah telah menjalankan rasul kami. Di sini Allah menunjukkan sifat penghambaan Nabi dalam mukjizat terbesar bagi Rasulullah. Malam terbaik bagi Nabi adalah malam Isra Mi'raj. Kalau malam terbaik bagi kita semua adalah malam Lailatul Qadar. Bagi Nabi adalah malam Isra Mi'raj karena bertemu dengan Allah dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah juga menyebutkan tentang sifat apa? Hamba ya. Makanya ketika Rasulullah ditanya, "Kenapa engkau beribadah sampai bengkak-bengkak kaki Anda ya Rasulullah, sementara engkau telah diampuni dosa yang telah akan datang?" Kata Rasulullah, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ya. Oleh karenanya para rasul dipuji sebagai hamba karena merekalah orang yang paling hebat dalam mewujudkan peribadatan. Seandainya Muhammad SAW tidak disifati hamba tapi disifati Tuhan, maka tidak terpuji. Ngapain? Bahkan tercela. Kok Tuhan beribadah? Kok Tuhan makan? Kok Tuhan menangis? Kok Tuhan sakit? Malah tercela atau terpuji? Tercela. Ketika kita mengangkat kedudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai hamba tapi sebagai Tuhan, malah akhirnya sifat-sifat Nabi tadi bukan tercela tapi menjadi terpuji. Ini filosofi yang harus kita pahami. Pola berpikir. Justru kita puji Nabi. Nabi dipuji, Nabi sakit, Nabi sabar, Nabi kelaparan, Nabi sabar. Kan terpuji. Karena dia seorang hamba, sabar dalam menjalani perintah Allah. Salam berdakwah. Terluka, dia sabar. Giginya sampai luka, sampai berdarah wajahnya, dia sabar. Anaknya meninggal, dia menangis, dia sabar ya. Dimusuhi oleh seluruh umat ketika itu, Arab seluruhnya musuhin dia. Kemudian Romawi, Persia musuhin dia, dia sabar. Ya. Kemudian dia capek tapi tidak pernah malas terus. Ini semua jadi terpuji kalau posisi Muhammad sebagai seorang hamba. Tapi coba kita bayangkan, Muhammad Tuhan. Nah, jadi celah semua. Tuhan kok capek, Tuhan kok lapar, Tuhan kok nangis. Tuhan kok ya jadi tercela. Nah, kira-kira demikian pula ketika kita berbicara Nabi Isa alaihissalam dalam syariat Islam, Nabi Isa alaihissalam adalah seorang hamba. Maka dia terpuji dari posisinya sebagai seorang hamba, sebagai seorang hamba. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadan Rasulullah wa anna Isa wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu." Ya. Wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Kata Nabi SAW, siapa yang bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya dan dia adalah kalimat Allah yang Allah mengatakan kun fayakun dan dia adalah ruh di antara ruh spesial yang Allah tiupkan kepada yang Allah jadikan untuk menciptakan Nabi Isa. Kemudian surga itu benar adanya, neraka benar adanya, maka dia masuk surga apapun amalannya. Di sini di antara keistimewaan bagi umat Islam agar masuk surga dengan mudah mengakui bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka dari situ Allah ketika membicarakan tentang Nabi Isa, Allah memunculkan sifat-sifat kemanusiaannya. Bagaimana seorang hamba yang taat. Karena itulah pujian kepada Nabi Isa. Maka kita akan sebutkan misalnya beberapa ayat tentang Nabi Isa, karena ketika dia sebagai hamba itulah kita bisa meniru. Makanya Allah ketika menyebut para nabi, Allah mengatakan ulaikal ladzina hadallah. Mereka itu para nabi adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, fabihudahum muqtadih, maka itulah ikutilah petunjuk mereka. Jadi kita ini disuruh mengikuti petunjuk para nabi. Di antara para nabi yang kita disuruh untuk mengikut petunjuknya Nabi siapa? Nabi Isa. Ya. Kapan kita bisa mengikut petunjuk? Ketika dia menjadi seorang hamba. Ya, ketika dia menjadi seorang hamba, kita bisa meniru apa yang dia lakukan. Oleh Tuhan gimana mau ditiru? Tapi kalau dia hamba kita bisa tiru. Maka kata Allah fabihudahum muqtadih, tirulah, teladanilah para nabi-nabi tersebut di antara Nabi Isa alaihissalam. Baik.
Metode Allah ketika ingin menjelaskan tentang sifat hamba Nabi Isa alaihissalam sebagaimana nabi-nabi yang lain ya. Maka Allah sebutkan dari awal dari kisah neneknya. Makanya adalah surat Ali Imran. Allah ceritakan siapa tentang neneknya. Neneknya siapa? Imra'atu Imran. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. Baik, lihat di sini di awal cerita maka Allah cerita tentang keluarga Ali Imran mulai dari Hannah. Dikisahkan dalam sebagian tafsir. Hannah ini sudah lama enggak punya anak. Tiba-tiba dia melihat ada seekor burung yang merawat anaknya. Tiba-tiba dia lihat ada burung sama anak-anaknya. Dia rindu ingin punya anak. Maka dia pun berdoa setelah lama tidak punya anak. Akhirnya Allah kabulkan. Ya. Jadi setelah itu dia punya anak ketika dia hamil. Ketika dia hamil dia bernazar. Ingin punya anak laki-laki. Supaya apa? Supaya bisa berkhidmat di Baitul Maqdis tujuannya. Dia ingin punya anak laki-laki. Supaya anak ini istilahnya berkhidmat di Baitul Maqdis sehingga jadi amal jariah buat dia. Ternyata yang lahir laki atau perempuan? Perempuan, Maryam. Jadi dia mengatakan Rabbi ini wada'tuha unsa. Ya Allah ternyata perempuan bukan laki-laki, tidak sesuai dengan ekspektasi. Kata Allah, Allahu a'lam bima wada'at. Tapi dia terima. Allah mengatakan Allah lebih tahu tentang yang bikin Maryam juga Allah ya. Yang ciptakan Maryam juga Allah. Walaysa dzakaru kal unsa. Benar, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Laki-laki di masjid kan lebih aktif, lebih muda, lebih interaksi. Wanita terbatas, dia pun bisa berkhidmat di Baitul Maqdis dengan penuh keterbatasan. Ya, tetapi subhanallah, ternyata anak perempuan ketika itu lebih daripada laki-laki. Karena Allah punya rencana dari anak perempuan ini Maryam akan lahir Nabi Isa dan akan bikin heboh seluruh dunia. Seandainya anaknya laki-laki, enggak muncul Nabi Isa. Makanya terkadang kita punya rencana A, Allah kasih B, ternyata B lebih baik daripada A. Benar atau tidak? Tapi ya kurang percaya, itu aja. Baik, akhirnya maka Maryam pun berdoa, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitan. Dan di antara taufik dari Allah untuk Hannah. Hannah berdoa, ya Allah lindungilah dia dan anaknya. Dan dia menyebutkan zuriyah secara umum. Mau anak laki perempuan sudah dia enggak tentukan. Dia enggak bilang ya Allah lindungilah si Hannah, lindungilah Maryam dan juga anak laki-lakinya. Enggak, dia sudah enggak bicara tentang cucu. Dia cuma bilang ya Allah, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha. Aku minta perlindungan kepada Engkau untuk Maryam dan juga untuk keturunannya. Subhanallah, dia diberi taufik untuk berdoa kepada anak keturunan. Oleh karenanya kita kalau berdoa jangan hanya kepada anak kita, kita juga doain agar cucu-cucu kita. Karena cucu-cucu kita juga anak-anak kita. Kapan mereka soleh dan soleh, kita juga dapat pahala. Maka jangan batasi kebaikan hanya pada anak kita, pada anak yang level 1. Ya. Level di bawah-bawah juga doain. Wa dzurriyyah. Ya, semoga cucu-cucu, buyut-buyut dan cicit-cicit, cacat-cacat, cocot-cocot semuanya soleh dan soleh. Nah, gitu doain, jangan terbatas pada anak-anak saja. Terkadang anak nggak beres, cucu kita yang beres. Kita nggak tahu. Ya, terkadang istri nggak beres, anaknya yang beres. Terkadang suami nggak beres, ternyata keturunannya yang beres. Doa saja, doa. Dan itu taufik dari Allah bagaimana bagaimana Hannah mendoakan buat Maryam dan anaknya. Baik, akhirnya lahirlah seorang wanita yang dinamakan dengan Maryam. Dan Maryam dalam bahasa Ibrani maknanya bisa dua, bisa maknanya abidah yaitu wanita ahli ibadah atau khadimah wanita yang menjadi pelayan ya. Melayani Masjid Al-Aqsa. Dan subhanallah nama punya hazun, yaitu punya asar, punya dampak. Dan benar-benar Maryam jadi wanita yang sangat ahli ibadah. Ini dalil bahwasanya Maryam ibunya Isa manusia. Dulu dia tidak ada. Diimpikan oleh ibunya Hannah berdoa, kemudian muncul di dalam perut ibunya selama 9 bulan, kemudian lahir. Manusia itu bukan? Manusia. Kenapa ini perlu Allah jelaskan? Karena banyak orang Nasara menganggap ada nilai-nilai ketuhanan kepada Bunda Maria. Maka Allah jelaskan sifat manusianya. Dia tidak diragukan, dia manusia. Diragukan, bapaknya manusia, ibunya manusia, dalam perut ibunya lahir, kemudian makan dan minum, dan dia beribadah, rajin ibadah. Gimana kalau Tuhan beribadah? Tuhan nggak beribadah. Tuhan itu diibadahi. Maka ini salah satu metode Allah luar biasa, bahwasanya Maryam adalah manusia. Baik, kemudian Maryam rajin beribadah sampai akhirnya
Allah mengatakan qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Malaikat mengatakan wahai Maryam, sungguhnya Allah telah memilihmu di antara seluruh wanita. Memilih Maryam mengatakan memilihmu untuk menjadi ibunya Isa. Untuk menjadi seorang ibu yang terhebat di zamannya. Allah pilih engkau. Ya, sih pilihan. Ya, Maryam juga tidak ingin jadi ibu, tahu-tahu dipilih jadi apa? Ibu. Wa tahharaki, dan Allah mensucikan engkau. Yang buat kau suci, akhirnya kau menjauh dari berbagai macam maksiat, kau menjauh dari sentuhan para lelaki yang tidak halal, kau rajin beribadah, bersih dari akhlak-akhlak buruk, yaitu tahharaki min kulli radhilah. Allah sucikan engkau dari seluruh keburukan. Jadi Maryam rajin ibadah, akhlaknya mulia, tidak tukang maksiat ya, dan macam-macam. Kalau sebagian akhwat sekarang jilbab tapi nonton Korea. Jilbab tapi nonton India ya. Pakai cadar tapi selfie melulu. Pamer terus. Pakai cadar tapi matanya sampai melengkung ke atas. Pakai cadar tapi ininya merah jingga semua. Pakai cadar tapi cadarnya ada kupu-kupunya. Iya. Jadi maksud saya Allah benar-benar mensucikan Maryam dari seluruh perkara yang buruk ya. Dan ini semua sudah Allah siapkan. Akhirnya wastafaki ala nisa'il alamin, dan Allah telah pilih engkau jadi istifa yang pertama dan istifa yang kedua. Istifa yang pertama itu Allah pilih engkau untuk menjadi ibunya Nabi Isa. Istifa wastafaki, Allah ulangi lagi. Malaikat ulangi lagi. Wastafaki ala nisa'il alamin. Allah telah pilih engkau di atas seluruh manusia, yaitu engkau menjadi wanita yang mulia. Makanya disebutkan oleh Nabi, kamula minar rijal katsir wa lam yakmul minan nisa'il arba'ah. Bahwasanya lelaki yang sempurna banyak, para nabi di antaranya, tapi tidak sempurna dari wanita kecuali 4 wanita. Di antaranya adalah Maryam bintu Imran, wanita sempurna. Di antaranya Asya bintu Muzahim, istrinya Fir'aun yang sabar dengan kejahatan Fir'aun tapi dia bisa tetap beriman. Kemudian di antaranya Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi SAW, dan Fatimah bintu Muhammad SAW. Tidak banyak yang sempurna. Kemudian Rasulullah memuji Aisyah, wa fadlu Aisyah ala sa'iri nisa' ka fadli tharid ala sa'iri ta'am. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti makanan sarid dibandingkan seluruh makanan yang ada. Sarid itu makanan paling enak ketika itu. Ya. Ya. Kalau makanan paling enak sekarang apa? Khilaf Ustaz. Kalau saya makan paling enak tahu goreng, tahu isi. Tapi intinya maksudnya yang sempurna wanita jarang. Di antaranya siapa? Maryam. Di antaranya Maryam. Baik, maka Allah sudah siapkan dia untuk diuji, dan kaidah menyatakan semakin beriman ujian semakin tinggi. Itu sudah kaidah berlaku sunnatullah. Maka antum jangan berharap saya semakin tambah iman semakin tidak ada ujian. Semakin berat ujian. Semakin berat ujian. Kata Rasulullah SAW, asyadun nasi balal anbiya, yang paling berat ujiannya para nabi. Semua salih orang soleh, semua amsal fal amsal. Kemudian selanjutnya. Orang-orang soleh pasti diuji. Cuma mereka tidak suka bikin status itu saja. Orang dikit bikin status, bikin ini, curhat sana, curhat sini. Antum kira para ulama tidak diuji? Mereka sangat diuji. Tapi mereka tidak suka bikin apa? Status. Ya. Kalau ibu-ibu sedikit-sedikit bikin apa? Status. Ya. Tahu-tahu gambar hati terbelah 2. Tahu-tahu gambar layangan putus. Nyindir suaminya bantah bikin layangan 2. Jadi maksudnya ini kalau perang-perang status ngapain? Kalau ada masalah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghayal ada orang beriman tidak diuji, itu hanya hayalan. Terlalu banyak dalil menyegaskan, menyatakan semakin beriman semakin mustahil orang semakin beriman tidak diuji. Mustahil. Itu sudah sunnatullah berlaku. Semua nabi diuji, semakin saleh semakin diuji. Baik, akhirnya dia diuji dengan ujian yang berat ya. Padahal Maryam sudah menjauh beribadah, menjauh dari laki-laki. Allah sebutkan kisah Maryam. Subhanallah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitabi Maryam. Idin tabadat min ahliha makanan syarqiyyah. Fattakhadat min dunihim hijaban." Maryam menjauh dari orang-orang, dia di arah timur, kemudian dia pasang hijab, sitar supaya dia fokus beribadah, tidak sibuk dengan luar agar tidak terlihat dia beribadah. Rajin beribadah. Tiba-tiba Allah uji dia di tengah kesibukannya beribadah. Fa arsalna ilaiha ruhana, maka kami kirim malaikat Jibril. Fatamatsala laha basyaran sawiyya, maka malaikat Jibril ini pun menjelma menjadi seorang laki yang sempurna, tentunya sangat tampan. Tiba-tiba masuk di kediaman Maryam yang tertutup
yang sedang beribadah kepada Allah. Tiba-tiba muncul lagi tampan. Maka dengan refleks spontan, Maryam yang wanita suci, yang tidak pernah kontak dengan lelaki, yang tidak pernah ketawa-ketiwi sama lelaki, maka dia langsung lihat Jibril, dia mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Allah darimu, in kunta taqiyya, dan hendaknya aku bertakwa kepada Allah. Di sini Maryam langsung berlindung kepada Allah dan dia tahu dia tidak akan selamat kecuali dengan lindungan siapa? Allah. Karena fitnah lelaki dan wanita itu hanya main detik. 1 detik, 2 detik seorang bisa berubah, bisa terfitnah. Bisa terfitnah. Di antara cerita yang menyedihkan yang saya sudah cerita berapa kali, kisah ada seorang habis hajian, ya dia kawan saya orang Saudi, ceramah, syekh, ceramah sebelum haji. Ketika sepulang haji dia ceramah, itu setelah pulang dari Mina ceramah lagi, datang seorang menangis, dia bilang, ya syekh, saya tidak akan diampuni oleh Allah. Saya bilang, enggak, aku sudah haji. Jadi insyaallah husnuzon diampuni. Kata saya tidak diampuni. Kata saya, kenapa kau ngomong gitu? Saya sudah pulang dari Mina, tanggal 12 atau tanggal 13 Zulhijjah, pulang dari Mina, saya masuk ke kamar, tiba-tiba ada perempuan lewat, saya ajak ngobrol, langsung saya zinai. Setelah haji. Maksud saya fitnah itu luar biasa ya. Makanya fitnah wanita, fitnah lawan jenis itu hanya main menit aja. Seorang bisa tertarik, tiba-tiba dia syahwat, tiba-tiba dia sudah tidak berpikir panjang. Makanya dikatakan kalau syahwat sudah bergejolak laki-laki, 2/3 akalnya sudah hilang. Itu masih mending, ada yang hilang seluruh akalnya. Sehingga tidak dia pikirkan kecuali bagaimana bisa melampiaskan apa? Syahwatnya. Oleh karenanya seorang tidak menggampangkan masalah ini, masalah kontak lelaki dan wanita. Sudah banyak kasus terjadi. Ya. Maka Maryam tahu bahwasanya dia tidak akan selamat kecuali kalau dilindungi oleh Allah. Makanya a'udzu birrahmani minka. Nabi Yusuf alaihissalam saja seorang nabi yang juga tidak pernah pacaran sama wanita manapun. Jadi tetap saja dia berdoa ya. Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Itu pertama agar selamat. Ya. Ma'adzallah. Jadi kalau ada akhwat ganggu antum bilang a'udzubillah, langsung blok. Tapi jangan a'udzubillah, lanjut terus. Terus kamu tinggal di mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah kemudian. Bukan cuma a'udzubillah. Dia mengatakan in kunta taqiyya, hendaknya kau bertakwa kepada. Ini nasihati Jibril. Dia enggak tahu itu malaikat. Dia pikir lelaki tampan masuk nyelonong ya. Dia langsung bilang bertakwalah kepada Allah. Bukan Mas kok sini? Tafadhal duduk. Alhamdulillah. Tumben lewat sini. Selesai. Dari mana? Selesai kalau begitu. Oleh karenanya fitnah bisa menimpa siapa saja tanpa pandang bulu. Bahkan bisa menimpa ketika seorang mungkin sedang beribadah ya. Maka seorang berusaha untuk selalu bersandar kepada Allah agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Maryam pun saking sucinya dia tidak ada basa-basi dengan Jibril. Dan ini bentuk laki-laki yang tampan. Maka akhirnya Jibril kasih tahu, "Innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya." Sungguhnya saya adalah utusan Allah untuk menjelaskan Allah akan memberikan engkau anugerah berupa anak yang soleh, gulaman zakiyah. Maryam langsung bilang, "Anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya." Bagaimana saya bisa punya anak? Saya tidak pernah disentuh oleh laki sedikit pun dan saya juga bukanlah wanita berzina ya. Jadi sini Maryam benar-benar manusia, sisi manusianya apa? Dia dilahirkan oleh ibunya dalam perut ibunya selama 9 bulan. Kemudian dia rajin ibadah dan sebelumnya waqaffalah Zakaria. Dan dia juga dirawat oleh Nabi siapa? Zakaria. Nabi Zakaria siapkan makanan. Dia makan minum seperti manusia biasa. Cuma dia rajin ibadah. Kemudian ternyata malaikat Jibril mengatakan kau bakalan punya anak. Ya. Dia mengatakan anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna. Kata Allah, mudah wahai Maryam. Saya sengaja menjadikan engkau punya anak tanpa suami ayatan minna ayatan linnas wa rahmatan minna sebagai bukti keajaiban Allah, tanda-tanda keesaan Allah dan juga rahmah kasih sayang dari kami. Wa kana amran maqdiyah, dan pasti terjadi karena sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Itu enggak bisa menghindar. Ya. Dalam ayat yang lain qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah kehendaki. Mau anak tanpa ayah ibu seperti Adam, mau anak tanpa ayah seperti Isa, terserah Allah. Kadzalika yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan yang Allah ingin kehendaki. Dan Allah bisa cipta manusia tanpa ayah dan ibu, bisa jadi manusia tanpa wanita seperti Hawa dari siapa?
Adam. Ya, ada manusia tanpa lelaki dan wanita. Siapa? Adam. Ada manusia tanpa wanita, yaitu siapa? Hawa dari Adam. Ada manusia tanpa lelaki, yaitu Isa. Dan ada manusia dari ayah dan ibu, antum dan saya. Allah bisa memberikan variasi dan dia yakhluqu ma yasha, menciptakan yang kehendaki. Subhanallah, barang siapa perhatikan tentang surat Ali Imran, dia akan melihat bagaimana Allah membawa keajaiban secara bertahap. Keajaiban pertama, Hannah, mamanya Maryam yang sudah lama tidak punya anak, kemudian dia berdoa, kemudian ternyata dia punya apa? Punya anak. Anaknya Maryam. Baik. Akhirnya Maryam dirawat oleh Zakaria karena Imran sudah meninggal. Dilihat oleh Zakaria menyediakan makanan, minuman untuk Maryam. Sesekali suatu hari Zakaria datang, ternyata ada makanan. Anna laki hadza? Dari mana makanan ini? Qalat huwa min indillah. Dia wali perempuan. Allah datangkan tanpa ada yang membawakan. Dan menakjubkan makanan yang dihadirkan kepada Maryam dikatakan yaitu kalau di musim panas Allah hidangkan makanan buah-buahan yang bisa hanya tumbuh di musim dingin. Ketika musim dingin Allah terkadang datangkan buah-buahan yang tidak tumbuh kecuali di musim panas. Maka ini menakjubkan. Nah, ketika melihat itu Zakaria kemudian punya ide untuk berdoa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Karena Zakaria sudah tua, ya, maka dia berdoa di awal surat Maryam, inni wahanat dzikr rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ketika dia berdoa, iznada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu. Ya Allah, sungguhnya aku sudah lemah tulangku, washta'ala, kemudian rambutku sudah putih semua. Ya, jadi sudah kemudian wamraati akhir, dan istriku sudah mandul. Tapi saya ingin punya anak. Kenapa Zakaria ingin punya anak? Karena lihat keajaiban, ternyata Maryam didatangkan oleh Allah makanan yang luar biasa. Maka dia ingin bisa jadi punya anak meskipun sebab punya anak tidak ada. Maka dia sudah tua, istrinya mandul, ternyata bisa punya anak namanya Yahya. Ini keajaiban lebih daripada peristiwa Hannah. Karena Hannah masih bisa punya anak. Ini istri mandul, nggak mungkin punya anak. Zakaria sudah tua. Setelah itu, dari munculnya lahirnya Maryam, Hannah sudah lama nggak punya anak, baru akhirnya punya anak. Kemudian Zakaria dan istri yang tidak ada sebab-sebab punya anak, ternyata bisa punya anak. Allah pindah kepada mukjizat yang lebih hebat lagi, yaitu ada anak tanpa ayah. Ini terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya hamilah Maryam. Subhanallah. Jadi Maryam itu benar-benar manusia. Sampai dia juga hamil. Kemudian fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka dia pun mengandung Nabi Isa, maka dia pun menjauh. Malu. Lihat orang perut buncit, perut besar. Ternyata hamil, akan timbul banyak pertanyaan. Maka dia menjauh sampai akhirnya fa'aja'al makhadhu ila jidhin nakhli. Ketika waktu melahirkan, makhad itu tergoncang-goncang. Sebagai menafsirkan yaitu janin mulai bergerak seakan mau keluar, sebagai menafsirkan makhad maksudnya adalah kontraksi. Ini yang sangat berat dihadapi oleh wanita ketika kontraksi akan melahirkan. Antum laki-laki enggak tahu. Ini yang lain cuma siapa? Perempuan. Kita cuma ngelihat, kita tahu secara, tapi yang merasakan mereka. Fa'ajal makhadhu ila jidhin nakhli, maka dia keletihan, kecapean sendirian, harus melahirkan sendirian. Maka dia pun dibawa menuju sebuah pohon korma. Kemudian dia berkata, qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyya. Maka dia berkata, seandainya saya mati sebelum ini, sehingga saya adalah orang yang terlupakan. Kenapa dia ngomong begitu? Karena saking berat yang dihadapi. Dia sendirian ketika melahirkan, tubuhnya lagi lemas, dia kelaparan, dia kehausan. Ini dari sisi fisik. Fisik dia mengalami kesakitan luar biasa karena Allah sebut dengan makhad. Makhad itu janin bergerak dan dia pasti sakit. Yang kedua, dia sedang kehausan dan dia sedang kelaparan. Ini gangguan secara fisik. Gangguan secara mental timbul. Ini kalau lahir, apa kata dunia? Apa kata dunia? Katanya beribadah, tahu-tahu bunting. Apa kata dunia? Bayangkan. Tahu katanya di pondok, tahu-tahu cabul, kan? Gak enak dengarnya. Katanya menjauh karena beribadah, uzlah, tahu-tahu bunting. Dan ini bukan cuma dia pikir dirinya, dia pikir nama keluarganya, nama mamanya, nama keluarga Imran. Ini celah, karena kalau orang berzina bukan menghina dirinya saja, tapi menghina nama keluarga. Maka menjadi beban yang berat bagi dia secara psikolog. Maka dia mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha, seandainya saya meninggal sebelum ini, wa kuntu nasyan mansiyya, dan saya hanyalah seorang yang terlupakan. Di tengah-tengah seperti itu Allah berfirman, fanadaha min tahtiha. Tiba-tiba dia pun menyeru dari bawahnya. Dia ini fanadaha, kembali kepada siapa? Khilaf di kalangan para ulama. Karena tafsiran terjemahan letterleknya fanadaha min tahtiha, maka dia sang lelaki pun menyeru
dari bawahnya. Maka sebenarnya mengatakan adalah Jibril alaihissalam. Ada suara muncul dari bawah dia, memberi arahan, memberi nasihat, memberi hiburan. Dan pendapat yang lebih kuat Nabi Isa. Jadi Nabi Isa akhirnya lahir. Baru beberapa saat lahir, Nabi Isa berbicara kepada ibunya. Fanadah min tahti. Makanya Allah mengatakan, maka Isa pun, karena kata ganti sebelumnya juga kembali kepada Nabi Isa. Fahamalatu. Allah berbicara tentang Nabi Isa. Ya, tentang Nabi Isa, dia, semua dia itu kembalinya Nabi Isa. Di antaranya fahamalatu, maka Maryam pun mengandungnya. Ngandungnya itu siapa? Nabi Isa. Kemudian Allah berkata fanadah, maka dia pun menyuruh, maka yang benar adalah Nabi Isa. Fanadah min tahtiha, maka dari bawah Nabi Isa berkata kepada ibunya, Allah tahzani, jangan kau sedih wahai ibunda. Sungguh indah kalau ada anak nasihati kita. Antum berusaha punya anak soleh, tahu-tahu dia bilang, Abi, sabar. Ada anak nasihati kita. Itu nikmat luar biasa. Kita punya anak yang nasihati kita. Tahu-tahu putri kita datang, sabar, Umi. Subhanallah. Ya, bukan Bi, main game Bi. Bi, ke Paris Bi. Oh, Masya Allah, bukan. Nasihati. Maka Nabi Isa menasihati ibunya, Allah tahzani, jangan kau sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Sungguhnya Allah telah melahirkan sungai kecil dari bawahmu agar kau tidak haus. Adapun kau lapar, wa huzzi ilaiki bi jidhin nakhlati tusaqit alaiki rutuban janiyah. Goyangkan itu pohon korma, akar pohon korma maka akan turun jatuh rutab-rutab. Masih segar. Jadi ini salah satu mukjizat ya, karena rutab tersebut mungkin susah pohon mau digoyangkan bagaimana, enggak bisa. Kita jelek lagi kalau mau goyang korma bisa enggak? Pasti kita yang goyang bukan pohonnya. Ini dia goyang, pohonnya yang goyang dari bawah. Padahal lagi baru melahirkan apa punya tenaga. Tapi namanya harus ikhtiar. Goyang aja, ternyata bisa goyang. Yang goyangin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berkata, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama." Kata Allah kepada Nabi Muhammad, tidaklah kau memanah, tidaklah kau melempar ketika kau melempar, tapi Allah yang menyampaikan. Nabi Muhammad sebut ketika perang dia ambil pasir dia mengatakan syahatil wujuh, dia lempar. Dan tidak mungkin sampai ke musuh. Meskipun Nabi lempar cuma mungkin jarak namanya pasir dilempar paling berapa meter sih? 2 meter, 3 meter. Tapi Allah yang menyampaikan ke mata-mata mereka. Jadi yang penting kau usaha. Usaha. Ya, nah, Maryam apa mau tenaga? Cuma gini-gini yang enggak bisa. Kita laki-laki aja nggak bisa. Antum melihat orang pohon goyang korma? Nggak ada. Tetapi Allah goyangkan, akhirnya jatuhlah dan dia pun makan. Kata kemudian Nabi Isa menyebut lagi, fakuli washrobi wa qarri aina. Makanlah, minumlah dan bahagialah. Jangan kau khawatir tentang pertanyaan orang. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya. Kalau ada orang tanya-tanya, enggak usah gubris, bilang saya lagi puasa ngomong. Aku tidak berani ngomong sama siapapun. Sudah, serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah. Subhanallah. Lahir Nabi Isa. Nabi Isa pernah dalam kandungan apa? Maryam. Bagaimana proses masuk dalam kandungan Maryam? Allah mengatakan, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhum min. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa dengan kun fayakun. Wa ruhum min itu ruh spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Kami pun tiup kepadanya, kami tiupkan ruh kami. Tiup kepada Maryam. Ya, dalam ayat yang lain fanafakhna fiha kepada Maryam. Dalam ayat yang lain fihi kembali kepada kemaluan Maryam. Ya. Ahsanat farjaha yang Maryam yang telah menjaga kemaluannya, fanafakhna fihi dan kami tiup ke kemaluannya. Dia mengatakan Jibril meniup dengan cara tertentu, kemudian masuk Isa dalam perut Maryam, kemudian Allah masuklah ruh tersebut, Allah ciptakan kun fayakun. Jadilah Nabi Isa. Kemudian lahir dengan hamil yang wajar, kemudian rasa sakit ketika melahirkan, semuanya dialami. Ya. Akhirnya hilanglah kesedihan Maryam. Penyakit psikologi sudah tenang, anaknya nasihati. Tenang Umi, santai aja. Tidak usah ngomong sama orang. Yang kedua, makan, minum, selesai lapar, hilang semua dahaga. Kata Allah, fahamalatu, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pun datang, fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Maka dia pun bawa si kecil Isa ke kaumnya. Subhanallah, ini kisah yang pernah membuat Najasyi menangis. Waktu Najasyi melindungi kaum muslimin, di antaranya ada Ja'far bin Abi Thalib, pemimpin kaum muslimin ketika itu, datang provokasi Amr bin As ketika masih kafir. Maka Amr bin As mengatakan, wahai raja, ngapain kau jaga mereka itu? Orang-orang Islam itu, mereka orang terbuang, mereka itu menjadi orang-orang pintar di kaum mereka. Dan mereka berbicara tentang Tuhan kalian dengan perkataan yang dahsyat. Provokator.
Kata Najasyi, emang dia ngomong apa? Panggil sini. Panggil itu Ja'far. Subhanallah, Ja'far ketika dipanggil dia bingung. Dia bilang, kita mau ngomong apa ini? Harus ngomong apa? Kita mau bicara tentang Tuhan mereka. Kita mau bilang Tuhan mereka itu manusia, bukan Tuhan. Ini kan perkara yang sangat sensitif. Tapi kata Ja'far bin Abi Thalib, kita akan berbicara sebagaimana yang sesungguhnya. Biarlah terjadi apa yang terjadi. Subhanallah. Akhirnya dipanggil. Kemudian bagaimana tentang Nabi Isa? Maka Ja'far membaca surat Maryam dari awal, dari kisah Zakaria, kemudian bagaimana Maryam beribadah, kemudian mengandung, kemudian melahirkan, kemudian Nabi Isa. Dia pun menangis. Dia menangis. Jadi kisah ini memang kisah luar biasa kalau kita renungkan tentang sulitnya Maryam, kemudian tentang Nabi Isa sebagai seorang hamba, ya bisa membuat air mata keluar sebagaimana Najasyi. Dan akhirnya datanglah orang-orang mulai mencela sebagaimana diduga. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai ukhta Harun. Harun siapa? Yang benar bahwasanya Maryam punya saudara namanya Harun. Dan dulu orang-orang Bani Israel menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama nabi. Bukan maksudnya Maryam dari keturunan Nabi Harun, bukan. Karena datang dalam hadis ketika ada Nasara di zaman Nabi memberi syubhat kepada para sahabat, loh, kenapa dibilang ukhta Harun sementara Harun zamannya jauh? Maka Nabi menjawab, sungguhnya Bani Israel menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama nabi-nabi mereka. Jadi Harun sini maksudnya saudara kandungnya siapa? Maryam, kakaknya ya, atau adiknya mungkin kakaknya, tapi dia bilang, ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Ya, apa yang terjadi dengan kenapa kau berzina? Ayahmu Maryam, ayahmu Imran adalah pemimpin para ustaz atau para pendeta di zaman itu. Dan ibumu Hannah, wanita yang sangat mulia. Dia enggak usah jawab. Fa asyarat ilaih. Gini aja. Dan Maryam tidak ragu-ragu untuk nunjuk karena dia sudah tahu Isa pernah ngomong sebelumnya, ya. Dia tenang. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami bisa bicara sama anak yang masih digendong? Tiba-tiba Nabi Isa berbicara. Inilah mukjizat yang tidak didapat dalam Injil. Qala inni Abdullah. Perkataan pertama yang diucapkan Nabi Isa, aku adalah hamba Allah. Inilah seorang hamba. Isa alaihissalam mulia karena sebagai seorang hamba. Kata Allah, la yastankifal masihu ay yakuna 'abdan lillah. Nabi Isa tidak pernah merasa sombong untuk menjadi hamba Allah. Walal malaikatul muqarrabun, bahkan para malaikat yang dekat dengan Allah juga tidak pernah merasa sombong untuk enggan untuk menjadi hamba Allah. Justru bangga bisa menjadi hamba Allah. Jadi hamba. Makanya Allah kalau muji hamba Allah mengatakan ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman. Maka dia berkata perkataan pertama, ini Abdullah, aku adalah seorang hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, dan aku seperti rasul-rasul sebelumnya. Ataniyal kitab, Allah jadi berikan kepadaku Injil. Wa ja'alani nabi, Allah jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, aku dijadikan berkah dimanapun aku berada. Berkah, saya katakan Nabi Isa selalu memberi manfaat kepada orang lain, nafa'an lil khair, senantiasa bantu orang lain, mualliman lil khair, senantiasa mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada orang lain. Wa awsani bis salati waz zakati, dan selalu mewasiatkan kepadaku, Allah mewasiatkan kau untuk senantiasa salat dan bayar zakat kalau punya rezeki. Ada yang mengatakan bayar zakat, ada yang mengatakan untuk mensucikan jiwaku. Wa barram bi walidati, dan aku berbakti kepada ibuku. Aku disuruh oleh Allah untuk berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku orang yang sombong dan celaka. Wassalamu alayya, keselamatan bagiku yauma wulidtu, ketika aku dilahirkan, wa yauma amutu, dan ketika aku mati, wa yauma ub'atsu hayya, dan ketika aku dibangkitkan. Kata Allah, dzalika Isa bin Maryam, itulah Isa bin Maryam. Qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun, itulah yang benar tentang perselisihan mereka. Maka nalillahi ayattakhidha min waladin subhana. Allah tidak pantas baginya untuk punya anak. Maha suci Allah. Idza qada amran fa inna ma yaqulu kun fayakun. Kalau Allah ingin putuskan suatu perkara, tinggal kun fayakun. Baik. Jadi kita akan sebutkan di mana nilai-nilai Isa sebagai manusia. Pertama, Isa alaihissalam lahir dari seorang mama ibu yang juga manusia. Nah, yang mamanya lahir dari Hannah, lahir kemudian seterusnya dan seterusnya. Kemudian maka dia benar-benar, Maryam adalah benar-benar manusia. Bapaknya Imran, ibunya siapa? Hannah. Kemudian Isa alaihissalam dalam perut Maryam. Di antara bukti bahwa dia manusia, dia mengalami tahapan sebagai manusia yang lain. Dari bayi, janin, kemudian keluar, kemudian merangkak, kemudian besar sampai ujungnya meninggal dunia. Dan itu adalah sifat manusia. Kalau Tuhan masa dari awal dari ingusan kemudian dari kan enggak. Dari merangkak ingusan enggak bisa apa-apa, disusuin, dinetain, nah itu bukan sifat Tuhan. Tapi ini di antara bukti dia manusia. Di antara bukti dia manusia, dia makan dan minum.
Kata Allah, "Mal Masihu Isa bin Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummu siddiqah kana ya'kulani ta'am." Ibunya adalah wanita yang sangat jujur, mereka berdua makan makanan. Makan makanan dan Tuhan tidak makan makanan. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwal abidin." Kalau Allah punya anak, saya akan sembah anak tersebut karena anak pasti mirip dengan bapaknya. Anak pasti mirip dengan bapaknya. Seandainya Isa anak Allah, dan itu hasya wa kalla dan mungkin, tentu Allah tidak makan, Isa pun tidak akan makan. Ketika Isa makan, tidur dan lainnya, maka dia menyelisihi sifat zat yang dituduh sebagai bapaknya. Maka dia bukan anak Tuhan. Dia makan dan minum. Kemudian dia juga berbicara, ini Abdullah, dan dia seperti nabi-nabi sebelumnya. Ataniyal kitab. Nabi-nabi sebelumnya dikasih kitab suci. Dan kalau Tuhan tidak perlu kasih kitab suci, ngomong langsung, ngapain kasih kitab suci? Benar atau tidak? Bukankah kitab suci itu menghikayatkan firman Tuhan? Ya atau tidak? Ya, berarti Nabi Isa diutus, berarti ada yang mengutus. Tentu berbeda antara yang mengutus dan diutus. Kalau dia Tuhan, dia tidak perlu bawa kitab suci, dia ngomong langsung. Dia ngomong langsung. Ya. Maka dia adalah manusia. Kemudian di antara bukti dia manusia, kata Allah, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakat." Aku diberi untuk salat. Nabi Isa salat. Tuhan tidak beribadah, Tuhan diibadahi. Dan dalam Injil disebutkan Nabi Isa salat, Nabi Isa berdoa, Nabi Isa mohon pertolongan, berarti dia adalah hamba yang beribadah. Tuhan beribadah atau diibadahi? Diibadahi. Dia manusia. Waz zakat, untuk bayar zakat. Masa Tuhan suruh bayar zakat? Waz zakat. Kemudian wa barram bi walidati, berbakti kepada ibuku. Berbakti berarti ada ketundukan kepada manusia. Tuhan tidak pantas tunduk kepada manusia. Makanya kata Nabi Isa, "Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya," tidak menjadikan aku sombong dan celaka. Karena orang yang tidak berbakti sama ibunya orang sombong. Ibunya sudah banyak jasa, kemudian dia tidak berarti jabbar, sombong. Maka di situ hendaknya seorang tawadhu di hadapan ibunya. Sebagian sabda Nabi bahwasanya ilzam rijlaiha fa thammal jannah, lazimilah kedua kaki ibumu di situ surga. Menunjukkan orang harus tunduk di hadapan apa? Ibunya. Waqfid janahaka, janah dzulli minar rahmah. Waqfid lahum janah dzulli minar rahmah. Rendahkanlah sayapmu, itu rendahkan dirimu. Dan Tuhan tidak pantas merendah kepada manusia. Benar atau tidak? Benar. Kemudian wassalamu alayya, keselamatan bagi yauma wulidtu, aku dilahirkan. Tuhan tidak dilahirkan. Wa yauma amutu, dan aku bakalan mati. Tuhan tidak mati. Wa yauma ub'atsu hayya, dan aku akan dibangkitkan. Ini sifat manusia dari Nabi Isa alaihissalam. Banyak sifat-sifat manusianya. Disitulah Nabi Isa menjadi mulia sehingga kita bisa mencontohi Nabi Isa. Apa teladan yang bisa kita contoh dari Nabi Isa? Nabi Isa adalah orang yang sangat sederhana. Sampai dia tidak punya harta. Sampai di antara tafsiran dikatakan Al-Masih Isa, dan Al-Masih Isa bin Maryam. Ya. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Allah sebutkan namanya adalah Al-Masih. Al-Masih gelarnya. Apa makna Al-Masih? Al-Masih ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Al-Masih bimana Al-Mamsuh, ada yang mengatakan Al-Masih bimana Al-Masih. Adapun Al-Masih bimana Al-Mamsuh, maksudnya Allah sentuh keberkahan kepada dia. Adapun bimana Al-Masih yang menyentuh, bahwasanya Nabi Isa kalau menyentuh orang sakit sembuh. Nabi Isa kalau menyentuh mata orang buta menjadi melihat. Kena penyakit baros bisa sembuh. Maka dia menyentuh, kemudian dengan izin Allah orang sembuh. Ini di antara tafsir Al-Masih. Di antara tafsir Al-Masih, dia senantiasa berjalan. Dia tidak punya tempat tertentu untuk tinggal. Nanti sebentar di sini, sebentar di sini, sebentar di sini. Kenapa? Karena dakwah. Sebentar ke sana. Sederhana. Sederhana. Maka disebut Al-Masih, yamsah fil ardh, berjalan di muka bumi dalam rangka untuk berdakwah. Ini menunjukkan ada nabi-nabi yang kaya raya seperti Nabi Daud dan Nabi siapa? Sulaiman. Nabi Daud pun kata Nabi, kana ya'kulu min amali yadi. Nabi Daud pun makan dari hasil kerjaan sendiri. Dia bisa bikin baju perang. Dan ada nabi-nabi yang miskin, tukang kayu seperti Zakaria, kemudian Nabi Isa yang sangat sederhana. Dia orang sangat mulia. Jadi kesederhanaan Nabi Isa. Kemudian wa ja'alani mubarakan, Nabi Isa berkah. Di antara makna keberkahan yaitu kau beri manfaat kepada orang sekitarmu. Makanya tafsiran wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, Allah jadikan aku berkah dimanapun. Dua tafsiran. Pertama, wa ja'alani mu'alliman lil khair, aku dimanapun mengajarkan kebaikan. Kita ketemu siapa ngajarin kebaikan, tebarkan kebaikan, ngajar anak, ngajar tetangga, ketemu anak muda kita nasihati. Nabi Isa demikian. Pendapat kedua, nafa'an, selalu memberi manfaat. Apa yang bisa dia bantu kepada orang lain. Maka harusnya kita pun demikian. Kalau kita ketemu tetangga, apa sih yang bisa saya beri manfaat kepada tetanggaku?
Kalau kita punya pembantu, apa sih yang bisa saya manfaat kepada pembantu saya? Kalau kita punya kerabat, ketemu apa yang saya bisa sumbangsikan buat kerabatku ini? Kesempatan saya cari pahala. Jangan kita menjadi materialistis, ketemu setiap orang, apa yang bisa saya ambil dari dia? Coba deh. Apa yang kira-kira saya bisa ambil dari dia? Jangan. Kita berpikir bagaimana kita bisa dimanfaat kepada orang lain. Nafa'an lil khalq. Ya. Senantiasa beri manfaat kepada orang. Makanya Nabi menyamakan orang beriman dengan seperti korma, karena korma seluruhnya bermanfaat. Harusnya orang beriman pun demikian. Ini diantara sifat spesial Nabi Isa dengan kekurangannya, dengan kesederhanaannya, tidak mencegah dia untuk berusaha memberikan kebaikan kepada orang lain. Sebisa dia. Kita bisa bantu dengan materi, kita bisa bantu dengan nasihat, kita bisa bantu dengan ide, kita bisa bantu dengan tenaga. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian diantaranya dia adalah seorang sangat berbakti kepada ibunya. Dan dia mengatakan, "Walam yaj'alni jabbaran syaqi." Allah tidak menjadikanku sombong. Saya sudah sebut tadi bahwasanya kalau orang tidak berbakti kepada orang tuanya, pada orang tuanya jasanya luar biasa, bertarung dengan kematian antara hidup dan mati demi melahirkan dia. Kemudian dia tidak berbakti kepada ibunya, ini orang sombong luar biasa. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak berterima kasih kepada Allah, tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Inilah diantara sebabnya, wallahu alam, Allah menggandengkan berbakti kepada beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah dan berbaktilah kepada orang tua dengan sebakti-baktinya. Di antara bentuk beribadah kepada Allah adalah bersyukur kepada Allah. Dan di antara bentuk bersyukur kepada Allah adalah bersyukur kepada orang yang paling punya jasa dalam hidupmu. Dan orang yang paling punya jasa dalam hidup adalah kedua orang tua. Kalau kau tidak berterima kasih kepada orang tua, berarti memang kau bandel, kau memang sombong. Makanya kata Nabi SAW, yaj'alni jabbaran. Aku tidak dijadikan yang sombong untuk berbakti kepada orang tua. Bukti, orang tidak berbakti sama orang tua. Orang pelit sama orang tua, orang sombong. Tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Isa berkata, "Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Dan aku tidak dijadikan sombong, tidak dijadikan celaka. Berarti orang yang tidak berbakti kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, syaqi, orang celaka. Celaka dunia dan akhirat, orang menderita, orang sengsara kalau orang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ini di antara Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya bagaimana sabarnya Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam sabar dengan kehidupan sederhana. Muridnya cuma 12, dia bersabar. Sementara dunia dipenuhi dengan kekufuran. Ya, dia tidak ingin merebut jabatan dari raja ketika itu. Dia mendakwahkan tauhid dan akhlak. Makanya orang-orang Yahudi tidak terima. Mereka berharap ada nabi yang muncul seperti Nabi Daud menggulingkan Romawi. Ternyata Nabi Isa muncul dakwah tentang tauhid dan akhlak. Tauhid akhlak. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. U'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Semuanya siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembali neraka. Wa malidh dhalimin min ansar. Nabi Isa menyerukan kepada tauhid. Sesekalipun dia tidak pernah menyeru kepada selain tauhid. Dan dia bersabar dalam dakwahnya, dikejar-kejar, dia bersabar sampai akhirnya ingin dibunuh, dan dia tetap bersabar untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah waktu sudah terlalu panjang ya. Jadi ini saja kajian kita. Tentu kita tidak ingin membahas tentang hal-hal terkait dengan khurafat-khurafat sekitar tentang Nabi Isa, tapi Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi yang kontroversial, yang sehingga dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai anak zina, disematkan oleh sebagian orang Nasara sebagai anak Allah. Adapun kaum muslimin mengatakanlah hamba dan rasulnya. Dan ketika dia diangkat, dia akan diturunkan, dan ini kontroversial akan terus berlaku sampai akhir zaman, dan yang akan memutuskan kontroversial tersebut adalah Nabi Isa sendiri dengan izin Allah. Dia akan turun di akhir zaman, dia akan buktikan bahwasanya dia adalah seorang manusia biasa yang makan dan minum sebagaimana rasul-rasul yang lain. Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qabli rasul. Tidaklah Nabi Isa kecuali seperti sebelumnya. Ya. Adapun kalau dia tanpa ada ayah, maka Nabi Adam lebih dahsyat. Yang kata Allah, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin tsumma qala kun fayakun. Nabi Isa seperti perumpamaan seperti Nabi Adam, bahkan Adam lebih dahsyat. Wallahu alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.